Hari ini kita akan melanjutkan dari Exodus, dari kitab Keluaran pasal yang ke-18. Saudara, hari ini agak berbeda karena tokoh utamanya bukan Musa. Kita sudah membahas dari minggu ke minggu, yang kita bahas adalah Musa dan Firaun, Musa dan Firaun, Musa dan Firaun. Tapi hari ini kita membahas seorang tokoh yang tidak terlalu banyak dibahas dan muncul hanya sesekali saja, tetapi hari ini tokoh tersebut diberikan jatah yang cukup panjang, satu pasal penuh hanya untuk membahas kehadiran dia dan juga nasihat-nasihat dia. Yaitu kita akan membahas satu tokoh yang bernama Jethro, atau dalam bahasa Indonesianya Yitro ya. Yaitu di pasal ke-18 dari kitab Keluaran. Mari kita membaca ayat yang pertama sampai yang ke-7 terlebih dahulu. Kita akan membagi menjadi 3 bagian besar. Jadi kita tidak membaca keseluruhan. Pasal ini ada 27 ayat. Kita akan bahas secara satu demi satu. Mari kita membaca dari ayat yang pertama sampai yang ke-7 sebelum kita masuk ke dalam doa. Saya akan membaca ayat yang pertama, saudara kedua dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya. Yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku, dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro, mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah. Disuruhnya Allah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam kemah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh membuka firman-Mu sekali lagi. Dan kami diperlihatkan kepada seorang tokoh. Yang kami baca adalah seorang tokoh imam Midian, seorang kafir. Tetapi Alkitab menyatakan kami pun bisa belajar daripada kehidupan Yitro. Kiranya Tuhan memakai perenungan firman pada sore hari ini ya Tuhan. Sehingga kami pun boleh menjadi umat-umat yang dibentuk oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kalau di film kita melihat ya, banyak sekali film-film action yang penuh dengan action menarik. Ada bom, ada tembak-tembakan, tetapi kemudian tiba-tiba ada suasana hening, suasana yang tiba-tiba membuat kita sebagai penonton itu tidak deg-degan lagi, bisa menghela nafas, yaitu percakapan di antara para pemainnya, para aktornya. Dan ini kira-kira pasal 18 ini baru saja pasal 17 sebelumnya kita melihat ada peperangan antara orang Israel melawan orang Amalek. Yang sangat seru, tapi kemudian setelah itu langsung disambung di sini seakan-akan filmnya atau kisahnya atau kameranya itu melihat secara zoom kepada relasi di antara Musa dan Yitro, Musa dan istri dan anak-anaknya. Jadi tidak ada lagi peperangan besar orang-orang yang membawa senjata, tidak ada lagi, tetapi seakan-akan sekarang pace-nya dari yang cepat menjadi sangat lambat ya. Diperlihatkan Yitro datang, dikasih salam, dijelaskan ini siapa, lalu mereka masuk ke kemah. Nah sekarang saudara, ketika kita ingin melihat apa yang ingin disampaikan. Kalau kita melihat kepada film, kita ingin seakan-akan mau melihat ya, signifikansinya apa sih percakapan ini? Apa signifikansi dari percakapan dari drama ini kepada seluruh cerita? Tentunya pembuat film atau juga narator di dalam Alkitab tidak kekurangan bahan lalu tambah-tambahin lalu panjang-panjangin, enggak saudara. Tapi kita melihat kenapa ditulis cukup panjang lebar kisah tentang Yitro ini. Yang sebenarnya saudara ya, ada orang yang mungkin berkata ada nggak ada pasal ini juga bisa aja kok gitu ya. Dipotong pun diedit masih bisa gitu. Tapi ternyata nanti kita akan belajar saudara, pasal 8 ini ternyata pasal yang
sangat penting yang menjadi titik balik daripada pasal-pasal sebelumnya dan juga pasal-pasal sesudahnya. Ini adalah pasal yang menjadi turning point kalau kita bisa berkata demikian. Dan di sini di tengah-tengah pembahasan terus-menerus tentang bangsa Israel kelaparan, diberi mana, lalu bangsa Israel kehausan, dikasih minum, perang, tiba-tiba pembahasannya bukan lagi tentang bangsa Israel, pembahasannya tentang Musa dan keluarganya. Lalu kita diperkenalkan dengan Yitro mertuanya. Kita diperkenalkan dengan istrinya yang bernama Zipora. Kita diperkenalkan dengan kedua anaknya yang bernama Gershom dan juga Eliezer. Seakan-akan kita dituntut oleh narator untuk mengenal anggota-anggota keluarga Musa secara lebih intimate ya, lebih dekat gitu. Nah sekarang ini yang kita ingin coba lihat, kenapa sih kita perlu tahu tentang mertuanya Musa? What's so important about Jethro gitu? What's so important about Zipora, tentang kedua anaknya? Kenapa harus kita pembaca diberitahu nama-nama mereka dan dikasih tahu satu chapter yang cukup panjang tentang keluarga Musa? Yang kedua saudara, kita lihat ayat yang kedua. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Zipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Kalau kita membaca ini dan di dalam komentari ya saudara, kata disuruh pulang itu seringkali menjadi perdebatan yang panjang. Mereka banyak berdebat tentang, karena kata disuruh pulang itu seringkali bernada tentang diceraikan. Jadi seperti misalnya ya, kalau seorang menikah biasanya wanita tersebut akan pindah ke keluarga sang pria atau pindah keluar bersama-sama hidup dengan suaminya. Tapi ketika istri tersebut diceraikan, istri tersebut akan kembali ke keluarga asalnya, ke keluarga sang wanita. Jadi ketika narator melihat disuruh pulang oleh Musa, seakan-akan itu mempunyai konotasi Musa menceraikan Zipora gitu. Jadi banyak pembahasan ya, terutama orang-orang Yahudi pada zaman itu mencoba menerjemahkan kenapa ini ya, kenapa Musa menceraikan Zipora, ataukah betul ini menceraikan? Lalu apakah sekarang Yitro membawa Zipora kembali untuk didamaikan dengan Musa? Banyak sekali yang mencoba memikirkan ya. Lalu apalagi di bilangan 12 ada dikatakan Musa kawin lagi dengan seorang perempuan Kush yang dikatakan ya menimbulkan perdebatan antara Musa dengan Harun dan kakaknya. Lalu ada yang mencoba berangan-angan ya. Kita tidak tahu dengan pasti tentunya saudara. Karena catatan tentang Musa dengan Zipora, dengan wanita Kus sangat-sangat pendek. Satu ayat di sini. Maka yang namanya komentator mereka berusaha mencoba menjelaskan apa yang masuk akal. Jadi mungkin ada satu yang bilang, oh ini adalah Zipora mati dulu, lalu kemudian Musa menikah dengan wanita Kus tersebut. Atau gara-gara Musa nikah lagi, makanya Zipora itu diceraikan. Tapi saudara, kalau kita ingin membahas yang lebih menarik adalah kita nggak tahu peduli. Mungkin saudara juga pikir, whatever lah ya Pak, mau Musa kawin lagi, nggak kawin lagi, bukan urusan saya. Yang penting istri saya jangan kawin lagi, suami saya jangan kawin lagi. Itu yang lebih penting sepertinya. Musa kawin lagi, nggak kawin lagi, doesn't matter lah Pak. Memang saudara, tapi saya ingin kita coba belajar satu prinsip tentang penerjemahan Alkitab supaya kita punya penafsiran itu bisa di-guide oleh prinsip Alkitab. Kalau enggak kita bebas imajinasi apapun ya. Oh, Musa kawin dengan Zipora lalu diceraikan supaya dia bisa kawin dengan wanita Kus atau apapun itu. Tapi saudara, yang kita pengen coba kembali lagi bagaimana menafsirkan dengan lebih bertanggung jawab adalah kembali kepada teks. Bagaimana teks itu menyajikan di dalam keterbatasan ayat-ayat yang terbatas, dia memberikan arah kepada penerjemahan yang lebih bertanggung jawab. Yaitu apa? Yaitu adalah ini saudara, dikatakan berkali-kali ya, setiap kali kata Zipora muncul, langsung kata belakangnya adalah istri Musa.
istri Musa. Istri Musa, Musa dan istrinya dan anak-anaknya. Jadi narator menggambarkan Zipora itu bukan yang diceraikan, tapi berulang-ulang menggambarkan sebagai istrinya. Jadi saudara, lebih baik kalau kita ingin membahas cara terbaik untuk menarik kesimpulannya adalah untuk berkata di sini bukan urusan tentang cerai gitu. Karena komentator yang lain juga berkata kata disuruh pulang itu tidak selalu merujuk kepada perceraian kok. Bisa aja untuk pergi dengan biasa. Mungkin saja Musa ketika di dalam 10 tulah supaya dia fokus, dia berkata kepada Zipora untuk kembali dulu supaya dia bisa memfokuskan diri kepada membawa bangsa Israel keluar. Atau setelah keluar sudah dekat, dia berperang dengan Amalek, dia berkata kamu pulang dulu gitu. Jadi bisa saja kita tidak tahu mana yang benar, tetapi sepertinya bagian ini bukan sedang berbicara tentang perceraian Musa dengan Zipora, tapi justru sedang berbicara terus menerus ini memfokuskan tentang pentingnya keluarga. Bukan sebaliknya ya, kalau kita mengambil terjemahan tentang perceraian seakan-akan itu keluarga tidak penting. Tapi justru atau Musa melalaikan tanggung jawabnya. Tapi berkali-kali kita justru mendapatkan bagian di sini adalah Musa itu tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami. Dia tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Tapi justru Alkitab menggambarkan bagian ini sedang menggambarkan pentingnya keluarga. Bahkan bagi Musa yang seorang yang begitu penting, seorang yang memimpin bangsa Israel, ada satu bagian yang Alkitab berikan chapter yang cukup penting tentang keluarganya. Jadi di sini kita juga bisa lihat saudara, nama kedua anak Musa dijelaskan ya. Yaitu adalah Gersom dan Eliezer. Dan diberitahu artinya apa. Saudara, bagi di sini parents-parents yang punya anak ya, waktu pilih nama anak, apa pertimbangan Bapak Ibu pilih nama anak? Kayaknya lagi keren ini ya. Ini lagi demam K-pop, nanti ada Min-Minnya atau Kim-Kimnya gitu. Tapi kalau nanti demam Jepang, nanti ada Keiko-nya, ada Kenji-nya. Nanti kalau Amerika apa gitu. Tapi kalau kita mengerti cara orang Yahudi menamai anak saudara, adalah anak itu menggambarkan kisah hidup atau harapan dari sang orang tua. Yaitu Gersom dikatakan di sini ya. Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Mungkin Gersom lahir ketika Musa itu kan kabur ya. Diancam oleh Firaun, dia keluar. Lalu dia akhirnya melarikan diri dan diterima di rumahnya Jetro di Midian gitu. Lalu dia teringat, aduh aku ini sekarang orang buangan. Aku ini pelarian. Aku ini orang asing. Aku tuh lahir di Mesir. Tapi sekarang gak bisa balik ke Mesir, diancam. Aku sekarang di mana? Di Midian, menjadi seorang pendatang. Lalu Eliezer dengan nada yang lebih positif ya. Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Nah, di sini saudara, ahli-ahli Alkitab berusaha menggabungkan bahwa kedua nama anak Musa ini sebenarnya adalah kisah hidupnya Musa. Bagaimana Musa adalah seorang yang menjadi pendatang di negeri asing, tapi Tuhan menolong dia dan menyelamatkan dari pedang Firaun. Jadi ini yang menjadi kesaksian iman ya, bagaimana Musa menyaksikan imannya lewat nama-nama anaknya juga gitu ya. Yang sebenarnya kita bisa lihat arti nama kedua anak Musa ini juga menjadi gambaran dari kisah hidupnya bangsa Israel. Karena bangsa Israel juga menjadi seorang pendatang di tanah yang asing. Mereka dari Yerusalem, mereka dari tanah Yudea, sekarang menjadi pendatang asing ratusan tahun dari nenek moyang mereka di tanah Mesir. Dan ternyata apa? Ternyata Tuhan mendengar jeritan mereka dan Tuhan juga menyelamatkan mereka daripada pedang Firaun. Jadi saudara, kita bisa melihat ya, kisah Musa boleh menjadi mikrokosm dari bangsa Israel yang lebih besar. Nah ini saudara, seringkali Alkitab mencoba menyatakan apa yang penting bukan secara ini penting ya, tapi dengan apa? Dengan hin-hin tertentu, yaitu apa? Ya tadi dengan nama Yitro, dengan nama Zipora, dengan kedua nama Musa ingin berkata, oke, perang-perang itu penting.
Oke, bangsa Israel dituntun keluar itu penting gitu. Tapi ada satu hal yang juga sangat penting kalian tidak boleh lupakan. Yaitu apa? Peran keluarga. Musa bisa menjadi seorang Musa. Kita tahu gak lepas dari peran keluarga di belakangnya. Peran Zipora, anak-anak di belakangnya gitu. Jadi kita jangan sampai salah pikir ya. Banyak pemimpin Kristen mengejar panggilan mereka untuk melayani dengan at the expense, dengan mengorbankan apa? Keluarga mereka. Seringkali sibuk sampai tidak punya waktu untuk keluarga, untuk anak-anak gitu. Seringkali juga ada yang kita bisa lihat ya, memakai alasan-alasan. Oh, Patong juga begitu kok. Patong katanya keliling setengah tahun tidak ada di Indonesia, tidak ada di rumah. Jadi oke-oke aja kan gitu. Tapi saudara, ada hamba Tuhan yang lebih senior berkata ya, iya, tapi make sure istri kamu juga seperti semutong yang bisa mendukung, yang bisa sama-sama sehati untuk mendukung pelayanan Patong yang memang sangat-sangat itu ya, sangat-sangat oriented untuk keliling KKR di berbagai tempat. Tapi kalau kamu tidak punya panggilan yang sama, kamu tidak diberikan kesehatian dengan istri, ya jangan coba-coba juga gitu. Jadi benar-benar ya kita mau make sure bahwa keluarga dan pelayanan itu bukan dua hal yang harus dibenturkan gitu. Banyak orang memang salah kaprah gitu ya, mengambil pelayanan karena dia sendiri memang pengen kabur dari keluarga. Dia sendiri menikmati pergi away dari keluarga. Atau harus melalaikan tanggung jawabnya. Kita melihat gitu, Alkitab di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menegur orang Farisi ya, yang melalaikan tanggung jawabnya kepada orang tuanya. Hei orang Farisi, kamu memberikan persembahanmu, perpuluhanmu yang harusnya kamu pakai untuk mendukung orang tuamu, tapi kamu pakai dengan alasan untuk memberikan untuk bait Allah. Tuhan Yesus hardik mereka, nggak butuh gitu ya, jangan. Jadi di sini ya orang Farisi memakai persembahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dia mendukung orang tua, tapi dipakai untuk urusan gereja. Sebaliknya juga tentunya saudara, jangan sampai kita yang sudah berkeluarga akhirnya sibuk di dalam kerutinitasan keluarga sehingga tidak punya waktu lagi untuk pelayanan. Saya sambil duduk di situ sambil bersyukur saudara. Karena saya banyak melihat tadi dari yang melayani ya saudara. Dari pianis kita, organis kita, ini yang tadi menyanyi, choir juga beberapa. Mereka sudah melayani dari waktu mereka single. Dan sekarang banyak dari mereka sudah menikah, tapi mereka masih tetap melayani lagi gitu. Mereka tidak menjadikan, sudah menikah, nggak ada waktu lagi untuk pelayanan. Mereka tidak menjadikan alasan-alasan pernikahan atau anak-anak. Ada yang tadi anaknya masih kecil-kecil, tapi suami istri bisa bernyanyi, bisa melayani. Itu satu dorongan ya, supaya kita juga bisa tidak membenturkan keluarga dan pelayanan. Yang lebih indah adalah kalau kita bisa melayani bersama-sama sebagai suami istri, sebagai orang tua dan anak-anak melayani bersama-sama. Oh, itu akan menjadi panggilan yang sangat indah, saudara. Maka di sini kita disadarkan bahwa panggilan berkeluarga, panggilan di dalam keluarga juga panggilan yang sama pentingnya. Panggilan yang ilahi, divine calling. Jadi panggilanmu apa? Oh, saya bekerja sebagai dokter. Tapi kita juga bisa berkata, panggilan kamu apa? Saya seorang suami, saya seorang ayah. Dan itu juga panggilan yang sangat penting, sangat mulia. Dan Tuhan memanggil Musa bukan hanya untuk memimpin bangsa Israel kepada keselamatan, tapi Tuhan juga memanggil Musa untuk memimpin rumah tangganya. Dan nanti kita lihat di sini bagaimana Musa juga dipakai untuk menuntun Yitro ke dalam iman. Jadi pasal 18 ini justru mau menekankan pentingnya keluarga. Dan setelah ini kita akan membaca Yitro pun juga mendapatkan sukacita beriman kepada Allah Yahweh. Mari kita baca ayat 8 sampai ke 12. Ini bagian yang kedua. Kita akan membaca bersama-sama ayat ke-8. 1, 2, 3. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir. Dan karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel.
bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelian bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Saudara, kemarin di Batam, maksudnya Gary Batam, pertama kalinya mengadakan KKR di Tanjung Balai Karimun, yaitu pulau sebelah. Ini Batam, ini Singapura, lalu ini ada satu pulau yang bernama Tanjung Balai Karimun. Nah, istri saya berasal dari daerah situ ya. Lalu dia terus menghumasi menyebarkan berita-berita undangan KKR kepada seluruh keluarganya, kepada papa mamanya, kepada seluruh keluarganya untuk datang ke KKR yang dipimpin oleh pendeta Eko Arya, harusnya gitu. Jadi ketika sambil membagikan, sambil ya ada perasaan skeptis ya, karena kita tahu di dalam daerah tersebut, di daerah Tanjung Balai Karimun itu orang-orang keturunan Tionghoanya itu sangat-sangat ketat di dalam beribadahnya begitu. Jadi kayaknya secara rasio agak enggak mungkin mereka mau datang gitu ya. Waktu itu aja ketika Pak Tong mengadakan Kapin, mungkin 10 tahun yang lalu ya, saya juga ikut datang, saya ngajakin satu persatu, enggak ada satupun yang akhirnya datang gitu. Jadi apalagi ini enggak ada kami yang datang hanya lewat undangan, kayaknya agak pesimis gitu ya untuk akhirnya ada yang benar-benar datang gitu. Memang secara kehadiran ada sekitar 500 orang, tapi lebih banyak bukan yang dari golongan yang Chinese atau yang Buddha gitu, tapi lebih banyak dari orang-orang dari gereja-gereja lokal setempat. Maka dari situ ya, seakan-akan memang kita bisa berkata, mungkinkah ya Tuhan bisa mempertobatkan orang-orang atau keluarga kita atau orang tua yang sudah sangat kolot gitu ya, yang sudah sangat memegang teguh imannya. Tapi bagian ini saudara, kalau kita melihat berkali-kali ya, ada pengharapan gitu, bahwa Yitro digambarkan siapa dia? Dia selain mertua Musa, dia adalah imam Midian saudara. Jadi seorang yang punya jabatan tinggi di dalam keagamaan, di dalam bangsanya. Tapi kita bisa melihat saudara, ada pengharapan bagi kita ketika kita membaca di sini. Ternyata Yitro pun bisa berubah ya. Nah di sini ada seringkali perdebatan apakah Yitro benar-benar berubah iman gitu ya. Berpindah iman dari iman lamanya, agama lamanya kepada Yahweh gitu. Nah sekali lagi sama seperti tadi, kita hanya bisa mendapatkan clue atau petunjuk-petunjuknya daripada apa yang ditulis di sini. Kita nggak benar-benar bisa pasti secara jelas, tetapi kita bisa menarik kesimpulan mana yang lebih make sense. Dan kayaknya, sepertinya saudara, kita bisa menarik kesimpulan sepertinya Yitro benar-benar beriman. Dari mana kita tahu? Yaitu adalah di sini. Ada pengakuan Yitro ya saudara yang cukup menarik karena kata ini berkali-kali muncul. Yaitu kata apa? Yaitu kata di ayat ke-11. Sekarang aku tahu. Nah kata ini saudara, sekarang aku tahu. Ini adalah tahu, aku tahu. Itu kalimat yang berulang-ulang menjadi tujuan Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Contoh, di beberapa ayat, misalnya di pasal 6 ayat 7, 7 ayat 5 begitu ya. Yaitu setiap kali Tuhan memberikan tulah adalah dikasih tahu. Kenapa kamu harus dihukum seperti ini Firaun? Supaya kamu tahu bahwa tidak ada Allah yang lain selain Yahweh. Kenapa bangsa Israel kamu harus kuselamatkan, kubebaskan keluar? Supaya engkau mengenal Yahweh Allah yang hidup. Supaya mereka tahu. Tapi berulang-ulang Firaun setelah dihajar 10 tulah pun tetap tidak tahu. Tetap tidak sadar Yahweh itu Allah yang sejati. Amalek sudah mendengar kisah tentang kehebatan Yahweh membebaskan.
Tetap tidak tahu, tetap serang bangsa Israel. Bangsa Israel sudah mengalami semua pemeliharaan Tuhan. Setiap kali kelaparan, setiap kali kurang air, mereka bersungut-sungut. Mereka juga tidak tahu. Siapa yang tahu digambarkan di sini, saudara? Yitro, imam Midian. Yang seakan-akan ada ironis ya, bangsa Israel tidak tahu. Bangsa Mesir yang mengalami bertubi-tubi nggak tahu. Amalek tidak tahu, yang tahu siapa? Seorang imam Midian bernama Yitro ini. Sebuah ironis tapi sekaligus juga menjadi sebuah pengharapan. Ternyata ada pengharapan yang besar yang kita pikir orang ini tidak mungkinlah bisa beriman kepada Tuhan. Orang ini tidak mungkinlah bisa tahu. Ternyata Yitro tahu. Ternyata Yitro mendengar dan beriman. Nah, sekarang kita coba lihat dari ayat demi ayat ya saudara. Bagaimana kita bisa mencoba menarik kesimpulan sepertinya Yitro benar-benar beriman loh. Yaitu apa teksnya? Itu ayat ke-9 dikatakan, bersukacitalah Yitro. Yitro menanggapi dengan kegembiraan. Yitro sangat senang mendengar semua hal baik yang telah dilakukan Tuhan bagi Israel. Saudara, Jonathan Edwards, seorang bapak gereja, revivalist, seorang pemikir Kristen yang salah satu yang paling terpenting di Amerika di tahun 1700-an, itu pernah menuliskan, tahu dari mana tanda iman kita sejati. Tahu dari mana kita benar-benar beriman secara real kepada Tuhan. Tandanya itu apa sih? Dia berkata adalah salah satu tanda yang sulit dipalsukan adalah sukacita di dalam Tuhan. Orang yang bertobat itu pasti penuh sukacita. Kenapa? Karena dia menerima good news. Karena dia bersukacita dapat good news. Kalau orang terima Injil tapi nggak ada sukacita, kita mesti question mark besar-besar. Apakah benar-benar orang itu benar-benar terima Injil? Saya ini dulu sering penginjilan rumah sakit di Singapura dulu. Jadi kita masuk dari kamar ke kamar, kita memberitakan Injil dan ya kita sering melihatlah ada berbagai respon. Ada yang tidak tertarik, nguap-nguap, lalu berharap kita cepat keluar. Ada yang mendengarkan dengan antusias, bertanya-tanya. Ada yang bengong-bengong, tapi juga tertarik gitu ya. Nah, ada juga yang bertobat, yang mau gitu ya. Ketika ditanya, apakah Bapak mau terima Tuhan Yesus? Iya, mau gitu ya. Tapi setiap dari kita bisa skeptis kan ya. Tahu dari mana ya orang ini benar-benar bertobat atau enggak. Itu adalah salah satunya ya saudara. Salah satunya adalah ada orang-orang yang dibilangnya mau terima, mau gitu ya. Tapi setelah doa, seakan-akan kamu cepetan keluar. Jadi tadi bertobat supaya apa? Supaya kamu cepetan keluar gitu. Tapi ada orang-orang yang benar-benar bertobat real dan ketika selesai berdoa hatinya penuh sukacita, banyak tanya mau beribadah kemana, bagaimana cara doa, bagaimana ada sukacita yang real. Nah ini saudara yang sulit dipalsukan ya, ada kegembiraan, ada sukacita. Yang kedua adalah Yitro berkata, terpujilah Tuhan, Tuhan gede. Nah itu adalah kata dari asal kata Yahweh ya. Bahwa ini adalah dia memanggil Tuhan dengan nama perjanjian, dengan nama pribadinya Tuhan. Bahwa Yahweh bukan hanya salah satu Tuhan, tapi Yahweh benar-benar Allah yang sejati. Yang ketiga adalah, hal yang perlu diperhatikan di ayat ke-10 juga adalah, dia memuji-muji Tuhan ya. Dia memuji, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan. Lalu yang paling akhir adalah dia menggambarkan, dikatakan di ayat ke-12, Yitro mempersembahkan korban bakaran, sembelihan bagi Allah, dan Harun semua tua-tua Israel datang makan bersama. Ini adalah satu simbolisme bagaimana Yitro sekarang masuk ke dalam keluarga iman, keluarga covenant-nya Israel. Ini penting saudara, karena di sini menyatakan ada pasal 17 ada Amalek yang menyerang bangsa Israel. Pasal 18 ada Midian yang tunduk beriman kepada Yahweh. Seakan-akan Tuhan mau berkata ya kepada Musa atau kepada bangsa Israel atau kepada kita. Tuhan bisa saja mengalahkan musuh-musuh kita. Tapi Tuhan juga bisa mempertobatkan orang-orang dari bangsa lain beriman kepada Yahweh. Jadi saudara,
Kalau saudara mulai apatis atau sudah mulai unbelief gitu ya, bahwa Tuhan mampu merubah orang yang sudah tua mungkin, lihatlah kepada Yitro ya. Dia tua, kita seakan-akan berpikir udah gak mungkin lah yang namanya, orang bilang apa, old dogs never learn new tricks. Itu nggak bisa, atau macan nggak bisa lepas daripada belangnya lagi gitu ya. Tapi ternyata kita bisa melihat ya, ini bukan hanya orang yang tua Yitro, tapi juga orang yang punya peran penting di dalam keagamaan bahkan. Resikonya dia meninggalkan jauh-jauh lebih banyak. Tapi kita bisa melihat, Yitro bisa benar-benar lihat kayaknya apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, mengeluarkan dari bangsa Mesir. Ini sesuatu yang luar biasa yang gak pernah terlihat, dan ini impossible kecuali Yahweh betulan adalah Allah yang luar biasa sejati. Nah saudara, sekarang kita akan membaca bagian yang terakhir, yaitu ketika Yitro menasihati Musa. Bagaimana kita bisa belajar beberapa prinsip tentang leadership, tentang kepemimpinan di sini saudara, tentang delegasi. Mari kita membaca dari ayat 13 sampai ke 27. Pasal ayat 13 sampai ke 27 yang diberi judul pengangkatan hakim-hakim. Mari kita baca bergantian. Saya dulu. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya, Apakah ini seorang yang saya duduk dan sedang seluruh bangsa itu kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkan perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap, yang takut akan Tuhan, yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000, 100, 50, dan 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka di antara perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tapi segala perkara yang kecil diadilah mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan kau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakan. Lalu dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000, 150, dan 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Saudara, kita melihat di setiap tempat itu ada peran penting, dan di tempat ini seakan-akan menggambarkan Musa perlu bantuan. Dan menarik saudara, ini nabi yang sangat besar. Tidak pernah sebelumnya ada nabi sebesar Musa, tetapi nabi yang hebat ini, pemimpin yang hebat ini, ternyata kurang becus ya dalam urusan administrasi. Ternyata dalam urusan manajemennya kurang mendapatkan nilai rapor yang baik gitu. Dan bantuannya datang dari mana saudara? Bantuannya datang dari orang kafir atau dari bahkan petobat baru di sini. Jadi ketika Yitro melihat apa yang Musa lakukan, wah Musa berpikir ya, wah mertuaku dulu cuman kenal aku sebagai gembala domba, sebagai pelarian,
sekarang saya sudah jadi manusia, sudah jadi orang, sudah jadi pemimpin besar. Mungkin dia merasa, wah nanti mertuanya bakal impress bagaimana dia memimpin, bagaimana dia memberikan penghakiman, pengadilan kepada bangsanya. Tapi Yitro bukannya impress, malah Yitro bertanya, what on earth you are doing Moses? Apa yang kau lakukan ini? Nah dari interaksi antara Musa dan Yitro kita bisa menarik beberapa pelajaran tentang leadership saudara. Tentang kepemimpinan ya. Yang pertama saudara, pemimpin yang baik bisa berubah. Nah kita udah lihat Yitro berubah dan Yitro sendiri pemimpin yang baik. Karena dia tidak langsung kritik tapi dia tanya dulu, Musa apa yang kamu lakukan? Dia mendengarkan input dan kita juga melihat Musa nggak self defense. Musa menjelaskan, oh aku harus kasih penjelasan karena mereka menanyakan petunjuk tentang Allah. Jadi kita bisa lihat di sini ya, Yitro sendiri memberikan ini petunjuk, tapi Musa juga dengan satu hati yang cukup rendah hati menerima masukan dari Yitro. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa berubah ketika diperlukan. Kita bisa melihat juga bahwa di sini ya, bahwa bahkan Musa mendapatkan masukan dari orang-orang yang tidak disangka ya. Yang dia pikir adalah mertua tahu apa atau orang kafir tahu apa. Tapi enggak saudara. Dia membuka hatinya terhadap nasihat daripada Yitro. Tapi yang sebelum itu saudara, kita bisa coba bertanya. Kenapa Musa harus belajar ini dari Yitro? Kenapa Tuhan gak tunjukkan langsung seperti sebelum-sebelumnya ya? Kenapa untuk urusan ini dia belajarnya dari Yitro, bukan dari wahyu Tuhan turun. Misalnya dia datang ke kemah pertemuan lalu Tuhan berkata, Musa caramu memimpin jelek banget. Itu antrian panjang banget. Maka engkau harus lakukan ini dan itu. Bisa aja kan ya saudara. Tapi kenapa enggak ya? Karena saudara, kita sepertinya mendapatkan satu prinsip lagi di sini. Bahwa kita bukan hanya belajar dari wahyu khusus yang Tuhan nyatakan secara langsung. Tapi Tuhan juga bisa memberikan wahyu umum. Dan kita bisa belajar dari orang-orang yang bijaksana. Yang walaupun masih sangat muda di dalam iman ataupun bahkan kafir gitu ya. Orang yang bukan non-Kristen tapi kita bisa belajar dari mereka sesuai dengan bijaksana yang Tuhan nyatakan kepada mereka saudara. Kita dapat menerima nasihat yang baik dari berbagai pihak. Dari orang yang baru percaya, bahkan orang yang non-Kristen. Selama itu sejalan dengan bijaksana yang Tuhan nyatakan. Musa gak gengsi ya, Musa gak berkata mertua bau tanah, diam saja kamu gitu ya. Kamu orang kafir, tahu apa kamu? Kami ini bangsa pilihan. Enggak saudara, yang kita bisa lihat adalah Musa berkata kepada Yitro, dia siap menerima masukan dan dia tahu kapan harus berubah. Kapan terakhir kali saudara diberikan masukan dan saudara tidak membela diri ya? Oh maksud saya begini, ini begini gitu ya. Itu tapi kita dengan terbuka berkata, kayaknya ide yang bagus dan kita boleh coba begitu. Dan kita tahu enggak satu pun dari kita itu yang sempurna, yang enggak memerlukan input sama sekali. Tapi setiap dari kita bisa belajar dari satu sama lain. Dan bukankah ini jemur ya? Saudara tahu jemur, kalau buat yang belum tahu, itu singkatan dari jembatan pemuritan. Yaitu satu wadah diskusi setelah kebaktian. Biasanya akan diberikan waktu setelah ini untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan khotbah-khotbah tadi, supaya apa yang saudara terima, yang saudara nangkep, mungkin orang lain bisa mendapatkan sesuatu yang lain. Jadi dari review-review saya mendapatkan ada orang-orang yang sharing manfaat-manfaat yang mereka dapatkan dari jemur ini adalah mereka boleh mendapatkan berbagai sudut pandang yang berbeda. Oh saya cuma dapatnya dari khotbah tadi bagian ini. Kamu kok bisa dapat bagian tersebut gitu ya. Sehingga bertumbuh menjadi semakin luas, semakin bijak. Tapi saudara, kita orang Asia mungkin memang tidak terbiasa untuk mendiskusikan secara terbuka. Pendeta Edward Wee ya,
pernah berkata bedanya cara belajar orang Jerman, orang bule dengan orang Asia. Dia bilang begini, kalau orang bule itu banyak tanya. Kadang-kadang pertanyaannya itu terkesan bego, terkesan bodoh. Pertanyaannya adalah pertanyaan klarifikasi. Pak, Profesor, boleh tanya? Ya, tanya apa? Tadi poin yang ketiga apa ya? Saya kok belum ngerti, bisa tolong dijelaskan lagi? Mungkin kita akan berkata, gitu aja masa nggak ngerti sih. Nah, tapi dia nggak malu untuk tanya demikian. Karena apa? Karena mereka takut jadi bodoh. Maka mereka banyak tanya yang mereka nggak ngerti. Orang Asia, on the other hand, di sisi sebaliknya, nggak banyak tanya. Karena takut kelihatan bodoh. Orang Western takut menjadi bodoh. Orang Asia takut kelihatan bodoh. Makanya kalau kita mau nanya, kita harus make sure. Pertanyaan yang kelihatannya hebat banget. Yang kelihatannya bahkan profesornya juga bakal mengernyitkan kening dan bingung akan pertanyaan kita ya. Kita akan malu kalau bertanya, Pak Prof boleh tolong jelaskan poin yang tadi saya belum ngerti. Kita takut diketawakan teman-teman yang sudah ngerti. Jadi di situ saudara kita belajar daripada di sini pemimpin yang baik, pemimpin yang bersedia menerima input yang berubah. Yang kedua, saudara dikatakan pemimpin yang baik mendelegasikan. Nah di sini ada satu kutipan dari Calvin. Oleh karena itu biarlah semua orang baik raja, hakim, pendeta ataupun orang tua mengetahui bahwa meskipun mereka berusaha sekuat tenaga, boleh tolong ditampilkan, untuk melaksanakan tugas mereka, akan selalu ada sesuatu yang masih bisa diperbaiki dan diperbaiki. Bahwa tidak ada seorang manusia pun yang mampu melakukan semuanya betapapun banyak dan beragamnya anugerah yang ia kuasai. Karena itu siapakah yang dapat menandingi Musa yang ternyata kita lihat tidak mampu kok memikul beban berat ketika dia harus mengurus seluruh bangsa Israel. Oleh karena itu biarlah hamba-hamba Allah belajar mengukur kekuatan mereka dengan hati-hati. Jangan sampai mereka menjadi lelah dengan secara ambisius melakukan terlalu banyak pekerjaan. Lalu Calvin memberikan satu kalimat yang menarik ya. One ray of sun is not meant to illuminate the whole world. Secerca cahaya memang tidak dimaksudkan untuk menerangi seluruh bumi. Nih, kita bisa lihat ya saudara, di Keluaran 17, Musa kelelahan. Dia harus ditopang kedua tangannya untuk terus mengangkat tangannya ya oleh Harun dan Hur. Tapi di ayat ke-18, Musa juga lelah dan dikatakan kalau ayat 17, Musa kamu lelah tapi kamu harus terus lakukan ini. Kami akan dukung, akan support kami. Tapi di pasal ke-18, seakan-akan Musa digambarkan, Musa kamu lelah. Kamu gak usah lakukan ini lagi. Biarlah orang lain yang melakukan untuk kamu. Kamu hanya lakukan yang paling berat saja. Jadi dibutuhkan kebijaksanaan ya saudara. Untuk benar-benar tahu kapan kita harus lanjut teruskan. Kapan kita harus stop dan mendelegasikannya kepada yang lain. Seringkali itu yang menjadi kesulitan bagi pemimpin mendelegasikan kepada manajer di bawahnya. Manajer mendelegasikan kepada orang di bawahannya lagi, atau bahkan orang tua. Seakan-akan orang tua terlalu khawatir anaknya tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumahnya dibantu dikerjakan, untuk dia melakukan beresin ininya harus dikerjakan juga. Jadi tidak mau mendelegasikan dan tidak membiarkan anaknya melakukan tanggung jawab tersebut. Dan hal ini saya rasa ya saudara, ini momen yang pas banget membahas tema ini karena awal tahun ini dan akhir tahun lalu memang di pusat ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan di pusat yang pergi diutus keluar ya. Kita melihat dari Vikaris William diutus ke Samarinda, pendeta Jack diutus ke Bandung, lalu juga pendeta Vikaris Tommy per Januari ini diutus ke mana? Palembang ya betul, ke Palembang. Lalu juga di akhir tahun baru dapat kabar pendeta Harley akan diminta untuk memperkembangkan
memulai kembali MRI Sunter yang memakai gedung SKC. Jadi benar-benar sangat-sangat tersisa sedikit ya hamba-hamba Tuhan yang di pusat karena terus diutus keluar. Karena itu ya saudara, kita bukan hanya berdoa, oh Tuhan kirimkan lebih banyak hamba Tuhan yang menggantikan. Karena kayaknya kalau lihat-lihat secara hamba Tuhan ya, gak terlalu banyak yang bisa dikirim menggantikan di pusat saudara. Karena itu mungkin doa yang lebih mungkin saudara adalah, oh Tuhan pakailah kami jemaat-jemaat di sini untuk boleh didelegasikan mengambil bagian dari pelayanan-pelayanan. Apa sih saudara yang bisa saudara kerjakan, atau misalnya ketika Pak Ivan, Pak Tong mendelegasikan hal-hal apa? Mungkin ada bagian-bagian yang tidak bisa didelegasikan, yaitu apa? Ya di sini, berkhotbah di mimbar. Nggak bisa ya saya bilang, Bobby tolong ya kamu gantikan saya khotbah di sini ya minggu depan gitu. Delegasi gitu. Nggak bisa saudara. Ada hal-hal yang tidak bisa didelegasikan di sini misalnya. Atau memberkati orang menikah begitu. Itu atau perjamuan kudus. Tapi ada hal-hal yang sepertinya Pak Tong, Pak Ivan, saya akan sangat tidak mungkin untuk melakukannya secara terus-menerus. Yaitu apa? Menggembalakan, memuridkan saudara, memperhatikan jemaat satu demi satu. Saudara nggak bisa expect Pak Tong besuk saudara rumah satu persatu ya. Itu jemaat 2000 orang di KU2, itu siapa yang bisa memperhatikan? Ya kita sebagai jemaat. Mari kita berbagian untuk saling memperhatikan, dan di sini ada wadah yang bernama Organic Small Group, di mana kita menjadi wadah saling memuridkan, kita saling bertumbuh bersama-sama. Nah itu wadah yang saudara bisa berbagian. Doakan supaya tahun ini delegasi-delegasi ini boleh benar-benar diberikan kepada saudara lebih banyak orang yang memimpin, lebih banyak orang yang terlibat di dalam kelompok-kelompok KTB seperti ini. Inilah pelajaran yang kami juga belajar di Korea. Ketika kami belajar ke Korea, salah satunya adalah pelajaran yang mereka ingin terus-terus tanamkan adalah kebangkitan kaum awam. Gereja gak bakal kuat kalau hanya bergantung kepada hamba Tuhannya. Gereja hanya kuat ketika seluruh awam juga bersama-sama menjalankan panggilannya. Bersama-sama maju bergerak. Yang ketiga saudara, pemimpin yang baik bisa berubah. Pemimpin yang baik mendelegasikan. Pemimpin yang baik mencari pemimpin baik lainnya. Nah di sini di ayat 21 diberikan kriteria pemimpin. Kalau ingin mencari pemimpin, apa kriterianya? Yang pertama, cakap, takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengajaran suap. Ini ya saudara, kita bisa lihat dari 4 ini ada berbagai urusan ya. Urusan tentang tugas, tentang kemampuan, harus orang yang cakap, gak bisa orang yang gak becus gitu. Sangat-sangat penting, harus orang yang capable. Yang kedua, apa hubungan dengan Tuhan? Harus orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga adalah bagaimana mereka dengan sesama. Mereka harus orang yang bisa dipercaya. Jangan sampai kita pilih pemimpin tapi bawahan sendiri gak bisa percaya, gak bisa menaruh beban melihat mereka sebagai penipu atau pembohong. Yang keempat, bagaimana sikap mereka dengan uang? Apakah mereka membenci suap atau mereka hamba uang? Dan di sini ya saudara, Calvin sekali lagi berkata, kamu kalau pilih pemimpin, yang terpenting adalah kebajikannya, virtue-nya, bukan kemampuannya. Kemarin di retret guru SKC, Pendeta Ivan bilang, dulu waktu pertama kali mulai sekolah ya, kita itu diperhadapkan kepada 2 option yang kita sangat-sangat sulit gitu. Yaitu adalah ada guru-guru yang punya integritas, maksudnya ya sudah lahir baru, rohani baik, mau pelayanan, teologinya baik, tapi kurang pengalaman, belum pernah jadi guru, belum ada titel di dalam guru gitu, pendidikan. Sedangkan di satu sisi ada guru-guru yang belum Kristen, yang tidak Kristen, tapi punya kredibilitas, pengalaman yang panjang, yang baik, yang ini. Pilih yang mana? Maka Pendeta Evan bilang, kalau di antara 2 ekstrim itu harus maunya sih dua-duanya. Tapi kalau enggak ada saudara, maka
SKC memilih prinsip integritas dulu, baru kredibilitas. Maka memang nggak akan cepat, tapi harus ada bimbingan, harus ada pelatihan terus-menerus. Maka ada proses yang panjang dari rekrutmen, tapi jelas ada integritas. Bagaimana guru-guru ini boleh menjadi peran, teladan, contoh yang baik. Nah, ini saudara yang kita bisa belajar daripada Yitro, bagaimana Yitro dipakai menjadi satu teladan bagi Musa. Dan kita lihat nantinya saudara ya, di minggu-minggu mendatang ada kaitan yang lebih penting. Yang sekarang kita bahas secara permukaan dulu, kita bisa belajar prinsip-prinsip dari leadership. Tapi berikutnya saudara, kita akan melihat ternyata ini bukan hanya membahas tentang prinsip leadership, tapi kita bisa melihat ada kaitan benang merah yang lebih penting lagi di bawahnya, yaitu bagaimana Tuhan memanggil Musa menggenapi rencana memanggil bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Dan Yitro semacam menjadi perwakilan bangsa-bangsa itu sudah datang, sudah beriman. Nah, ini yang kita akan pelajari di minggu-minggu mendatang. Tuhan menggenapi rencananya terus menerus, dan ini menjadi bagian. Kalau Mesir, Amalek itu adalah bangsa yang terus menerus menolak Tuhan, tetapi ada Yitro dari Midian yang beriman kepada Tuhan, dan nanti kita akan lihat lebih banyak lagi ke depannya bangsa-bangsa yang akhirnya beriman kepada Allah Yahweh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami melihat rencanamu dari awal adalah supaya namamu dikenal di antara bangsa. Dan kami melihat penggenapannya yang walaupun kecil ya Tuhan, yang walaupun masih berupa bibit, tapi kami boleh melihat Yitro sang imam Midian ini boleh menaruh iman, percaya. Dan kami juga nanti melihat di dalam bagian nabi-nabi, bagaimana Mesir yang sekarang digambarkan sebagai musuh Israel, satu saat juga mereka diberikan kesempatan untuk boleh percaya dan beriman dan membawa diri mereka datang kepada Allah Yahweh. Kami yang saat ini sudah boleh beriman, biarlah kami seperti Musa, seperti Yitro, dan kami boleh terus mengarahkan pandangan kami kepada Kristus yang memberikan iman tersebut, sehingga kami boleh menjadi bagian dari umat Allah yang menyatakan Allah yang hidup. Sehingga orang-orang yang kami pikir tidak mungkin pun seperti Yitro, orang yang kafir, orang yang imam, juga ternyata mau tidak mau harus mengakui Engkau adalah Allah yang hidup. Dan kami yang sudah benar-benar melihat Allah yang hidup dan yang mati dan yang bangkit, kami punya berita yang sangat baik yang boleh disaksikan kepada dunia. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.